Senang sekali pada sore hari ini kembali saya boleh menyapa Anda semua, membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita di sepanjang bulan Juli ini masih berada di dalam kasih karunia bagi keluarga. Kita akan banyak membahas mengenai anugerah Allah karena kita sedang berjalan di sepanjang tahun 2023 ini sesuai dengan tema tahunan kita di Gereja Mawar Syaron Surabaya, yaitu Walking in Abundant Grace. Kita berjalan di dalam kelimpahan kasih karunia atau anugerah. Dan mungkin beberapa kali kalau saya menyampaikan topik soal keluarga, banyak kali saya juga mengingatkan bahwa kita juga tidak bisa memilih kita ini dilahirkan di keluarga mana, bukan? Dan apakah ada dari antara Anda yang sempat merenungkan, Anda sempat memikirkan, dan bahkan menyesali, kenapa sih kok saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Dan Anda mulai mengandai-andai, Anda mulai membayangkan, andai kata aku dilahirkan di keluarga yang lebih baik gitu ya. Andai kata dulu belasan atau puluhan tahun yang lalu saya dilahirkan di keluarga yang lebih mampu, yang lebih sayang sama saya, yang tidak mengabaikan kehidupan saya. Andai kata saya tidak salah dilahirkan. Ada yang Anda merasa pernah salah dilahirkan di dunia ini? Oh, apabila ada Bapak Ibu saya terkasih, ada kabar sukacita bagi setiap kita. Puji nama Tuhan karena di dalam Yesus Kristus kita telah dilahirkan kembali di dalam keluarga besarnya kerajaan sorga. Amin. Biarkan itu menjadi penghiburan bagi setiap kita. Sekalipun Anda mungkin merasa pernah salah dilahirkan di keluarga tertentu, tapi kita semua telah dilahirkan kembali. Oke? Karena itu kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Anda bisa catat baik-baik judulnya. Di sepanjang hari ini di dalam ibadah saya menyampaikan mengenai keluarga penuh anugerah. Tadi pagi di ibadah yang pertama saya menyampaikan mengenai keluarga yang memberikan peninggalan, warisan bagi putra-putrinya, bagi keturunannya, dan itu disebut sebagai warisan yang abadi. Jadi gak usah repot lagi Anda mau bikin surat wasiat, mau meninggalkan warisan, harta benda, kekayaan seperti apa, gak usah bingung, Anda bisa saksikan ya melalui YouTube-nya Gereja Mawar Syaron Surabaya. Ada 3 warisan abadi yaitu iman, nama baik, dan juga hikmat. Tetapi di ibadah yang kedua ini saya akan melanjutkan mengenai keluarga yang penuh anugerah. Kita akan belajar bagaimana keluarga kita akan menghadirkan sorga di atas muka bumi ini. Oke? Anda kepingin punya keluarga yang dipenuhi dengan anugerah, yang mau bisa lambaikan tangannya, oke? Anda percayalah ketika Anda memiliki keluarga yang dipenuhi dengan anugerah, keluarga Anda itu akan bagaikan sorga di atas muka bumi ini. Dan bukankah itu yang akan menjadi impian kita bersama? Mendingan keluarga kita, suasana rumah kita itu bagaikan sorga dibandingkan bagaikan? Ya tahu sendiri jawabannya. Oke, baca bersama-sama dengan saya di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Melanjutkan tadi yang saya bagikan mengenai kalau di dunia ini kita ingin menjadi keluarga yang penuh anugerah, kita perlu menyiapkan warisan dan bukan warisan yang berupa materi atau harta benda. Warisan abadi itu berupa iman, nama baik, dan hikmat. Mungkin ada yang sempat bertanya, kenapa Pastor kok kita gak menyediakan warisan di dalam bentuk kekayaan atau harta seperti itu ya. Inilah topiknya, Matius pasal 6 ayat 19 dan seterusnya ini bicara soal harta. Oke? Tetapi bukan harta yang ada di dunia. Kita akan nyinggung nih harta yang ada di sorga ya. Saya mengajak kita semua baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama dari Injil Matius pasal 6 ayat 19. Pada hitungan ketiga mulai 1, 2, 3. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini yang akan kita bahas. Yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lebih keras lagi ayat 21 bersama-sama. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita jangan fokus kepada mengumpulkan harta yang di dunia ini atau di bumi ini.
Karena setiap harta yang kita kumpulkan di bumi ini, baik itu aset yang bergerak maupun tidak bergerak, kalau kita pikir-pikir apa saja sih harta yang ada di bumi ini, seperti katakanlah perhiasan, uang, logam mulia, tanah, deposito mungkin, apalagi perhiasan dan lain sebagainya, benda-benda antik, koleksi barang kuno. Mungkin itu yang menjadi pemikiran kita, di benak kita. Kita perlu kumpulkan hal ini. Tetapi Tuhan Yesus juga mengingatkan di dunia ini ngengat dan karat itu bisa merusaknya. Suatu ketika nanti semua barang-barang ini, harta kekayaan yang sifatnya fana, sifatnya sementara seperti ini akan hilang, habis, lenyap. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, ayo kumpulkan harta bagimu. Tetap Tuhan Yesus mengajarkan kumpulkan harta. Tapi bukan yang di dunia ini. Kumpulkan harta yang ada di sorga. Karena harta yang model ini lebih awet. Karat, ngengat, tidak akan merusaknya. Pencuri juga tidak akan membongkar serta mencurinya. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan alamatnya. Di mana harta ini berada? Di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Kita cek, kita renungkan sebentar. Yang ada di dalam hati kita itu, ya, selama 24 jam sehari, Anda lebih banyak memikirkan di dalam hati Anda itu apa? Oke, uang Anda, pekerjaan, seberapa banyak yang akan Anda hasilkan, tabungan Anda. Nah ini sudah mulai kan, Anda mulai khawatir dengan naik turunnya harga emas, kurs, mata uang dan sebagainya. Jangan-jangan di mana hatimu berada dan lagi mikirin soal itu, ya disitulah rupanya hartamu berada. Hartamu apakah itu modelnya memang soal kekayaan yang ada di sorga atau semua yang ada di bumi ini? Oh mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau belajar. Kalau kita mau meletakkan harta kita di sorga, memfokuskan dengan mengumpulkan harta di sorga, maka percayalah Anda akan menikmati berkat Tuhan seutuhnya selama Anda di bumi. Mengumpulkan harta sorgawi, tetapi berkatnya Tuhan kita nikmati selama di bumi ini. Ya, dan hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita membangun terlebih dahulu keluarga kita bagaikan sorga di bumi ini. Bagaimana kita mau menghadirkan sorga bagi keluarga di bumi ini. Oke, kita belajar bersama-sama. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 2b dan seterusnya. Bagaimana kita akan mengkoleksi, mengumpulkan harta di sorga bagi keluarga kita. Yuk kita belajar ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b dan seterusnya dikatakan demikian. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ajaran dan nasihat sangat dibutuhkan bagi setiap keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, umat Kristen. Masa kini juga kita perlu dengarkan firman. Ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu utamakan setiap ajaran, setiap nasihat yang kita terima, yang Anda dengar, itu message-nya, intinya adalah harus berfokus kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita meyakini Dia. Yesus Kristus adalah Allah. Dialah juru selamat kita. Dari sebelum dunia ini pun dijadikan, bahkan sebelum Abraham ada, kata Tuhan Yesus, Dia sudah adalah pribadi Allah. Ya, iman kita gak boleh tergoncang. Jangan-jangan Tuhan Yesus baru menjadi Tuhan. Begitu Dia dipenuhi Roh Kudus, dari awal mulanya Dialah Allah, ya. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan kesalahan kita. Ayat yang keempat, ia berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, perselisihan, fitnah, curiga. Ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Yang mengira kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Kita baca dulu message dari Paulus kepada Timotius ini yang sedang memberikan teguran.
yang sedang mengajarkan jemaat supaya ketika Paulus mendidik Timotius yang menjadi gembala bagi jemaat. Ini loh yang harus diajarkan kepada jemaat pada waktu itu. Supaya tidak menuruti ajaran lain di luar ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ajaran-ajaran yang lain itu intinya akan menyimpang. Mengakibatkan orang berlagak tahu padahal gak tahu. Ada persilatan kata, perdebatan, dengki dan sebagainya. Bukan pikiran sehat lagi yang digunakan. Dan mengira kesalehan itu sebagai sumber keuntungan. Kalau mungkin kita pikir sejenak. Orang saleh kok bisa cari keuntungan tuh gimana sih? Konteks dari ayat yang barusan kita baca ini adalah kesalehan sebagai sumber keuntungan itu maksudnya tampilan luarnya saja. Yang kelihatannya saleh, yang kelihatannya religius, kelihatannya tuh suka berdoa. Padahal motivasi di dalam hatinya itu kepingin nawarin sesuatu. Ya. Saya bersama dengan istri kami sudah belasan tahun menggembalakan jemaat umat Tuhan. Sehingga kita belajar mengenali kadang-kadang ada tipe orang-orang tertentu yang menyusup, tanda kutip ya, menyusup di antara jemaat. Kelihatannya berlaku baik, berlaku saleh. Tetapi mulai pelan tapi pasti dengan kesalehan yang dia punya kelihatannya baik, kelihatannya ramah. Lalu mulai diajaki menawarkan sesuatu. Nah ini loh maksudnya kesalehan itu dijadikan sebagai suatu sumber keuntungan. Dengan dia berbuat saleh, rajin ke gereja, rajin ikut kegiatan. Ya entah itu CG, kumpul-kumpul bareng. Ternyata mulai diajak investasi. Setelah dia ngumpulkan investasi, uang, dia ngumpulkan katanya perlu sumbangan. Begitu waktunya, jadwalnya investasi itu harusnya nambah. Tiba-tiba orangnya hilang. Ya, pernah mengalami seperti itu? Oh saya berdoa. Jangan sampai Anda mengalami seperti itu. Ini hati-hati dengan kesalehan itu dianggap sebagai sumber keuntungan. Oke kita lanjutkan berikutnya ya. Ayat 9 sampai ayat 11. Dikatakan demikian. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Engkau, hai manusia kepunyaan Allah, jauhilah semuanya itu. Paulus menasihatkan kepada Timotius supaya mengajarkan jemaatnya, jauhilah semua itu. Apa yang dijauhi? Ya mengenai sok tahu, bersilat kata, berdebat, tidak punya ajaran dan pikiran yang sehat, pura-pura saleh supaya dapat keuntungan, jauhilah semuanya itu maksudnya. Nah supaya kita menjadi pribadi yang baik, apa yang harus dilakukan? Kejarlah keadilan, kesalehan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Inilah jalan untuk mengumpulkan harta di sorga bagi keluarga kita. Lanjut ya, ayat yang ke-17. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini. Oke, peringatan ini berlaku untuk orang-orang kaya. Oke, siapa yang di tempat ini orang-orang kaya bisa lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara? Giliran nanya siapa orang kaya, gak ada yang angkat tangan. Ya, saya ganti pertanyaannya. Siapa yang kepingin menjadi kaya bisa lambaikan tangan? Ini ada yang setengah tiang, ada yang cuman gini-gini aja gitu ya. Ya. Ketika ditanyain siapa yang kepingin kehilangan uang, ya, nggak ada yang mau semua, ya. Oh ada yang mau, oh enggak, salah angkat tangan dong. Ya. Tapi giliran ditanya kepingin kaya, ini jebakan pendeta atau gimana gitu ya. Ya, saudara-saudara, saya percaya saya dan Anda diperkaya oleh kelimpahan kasih karunia Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Iya dong. Karena itu peringatan ini juga berlaku buat kita. Oke, saya kembali ke ayat 17 ya. Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini ya, setiap kita lah ya. Kita orang-orang diberkati. Agar mereka jangan tinggi hati. Kalau kita sudah diberkati, baik itu secara rohani, diberkati secara keuangan, diberkati pekerjaan, diberkati keluarganya.
Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Orang kaya pun diperingatkan, jangan berharap pada kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Oh, bersyukur saya dan Anda punya Allah yang maha memberi. Amin. Ya. Oke, ayat yang ke-18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik. Ya. Karena itu yang disebut sebagai orang kaya. Belum tentu orang yang kaya secara keuangan saja. Banyak hartanya, banyak perhiasannya, numpuk tabungannya, banyak asetnya, banyak tanah, banyak rumah, banyak mobilnya. Bukan itu saja. Tetapi juga bisa juga kaya dalam perbuatan baik. Oh, saya berdoa Anda itu orang-orang yang benar-benar bukan hanya kaya secara materi saja, tetapi Anda kaya secara kelimpahan kasih karunia. Anda kaya di dalam perbuatan baik. Anda kaya di dalam kasih Allah sehingga Anda bisa menyalurkan kasih Allah bagi orang lain. Anda kaya di dalam berbagai kebajikan sehingga Anda boleh menjadi saluran berkat. Harusnya seperti itu. Dibandingkan orang yang memiliki kekayaan materi yang begitu banyak tetapi tidak mau nolong orang, tidak peduli dengan orang miskin, ya buat apa seperti itu, ya. Demikian firman Tuhan, kita lanjutkan ayat yang ke-18 tadi, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam perbuatan baik, suka memberi dan membagi. Kalau kita ini orang yang kaya di dalam kebaikan, salah satu karakter yang bisa dinilai adalah suka memberi dan membagi. Ayat 19 kita baca bersama-sama dengan suara yang keras yang kita bisa. 1, 2, 3. Dengan demikian mereka mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengajarkan kumpulkanlah bagimu harta di mana? Harta di sorga. Ketika kita membaca surat Paulus kepada Timotius ini, dijelaskan dan dijabarkan ini loh caranya. Sehingga ayat yang ke-19 disimpulkan, dengan cara begini maka mereka mengumpulkan suatu harta yang menjadi dasar yang baik bagi dirinya. Harta dikumpulkan di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Di mana waktu yang akan datang dan hidup sebenarnya itu? Ya di sorga. Mengumpulkan harta yang di sorga itu. Saat kita menjauhi semua silat lidah, pikiran yang tidak sehat, menghindari perdebatan. Saat kita mulai menjauhi semua yang gak baik itu, tetapi dipenuhi dengan perbuatan baik, dengan keadilan, kesalehan, kesetiaan. Itulah yang namanya mengumpulkan harta di sorga. Dan ini akan menjadi cerminan bagi keluarga kita. Ada 2 ciri keluarga yang baik untuk menjadi perenungan kita pada sore hari ini. Kira-kira keluarga Anda itu seperti yang mana? Keluarga yang pertama ini adalah ciri-ciri keluarga yang kurang mengalami anugerah. Berdasarkan 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai tadi ayat 19, saya rangkumkan seperti ini. Dan di bagian sebelahnya inilah keluarga yang menghadirkan sorga di bumi ini. Perhatikan ya, tadi kita udah baca nih ciri-ciri dari keluarga yang kurang anugerah dengan keluarga yang menghadirkan surga di bumi ini. Perhatikan baik-baik, inilah ciri-ciri yang kurang anugerah. Apakah Anda seperti itu atau Anda keluarga yang menghadirkan surga di bumi? Coba kita checklist, kita lihat sebentar ya. Keluarga yang kurang mengalami anugerah dari Tuhan itu biasanya ya, sehari-hari entah itu suaminya atau itu istrinya atau itu anaknya atau bahkan orang tuanya sok tahu. Ya, padahal gak tahu apa-apa. Setiap kali mau dikasih tahu sesuatu, oh ya, saya sudah tahu caranya. Emangnya gimana caranya? Ya pokoknya saya tahu. Sok tahu padahal gak tahu apa-apa. Ya. Pernah Anda berdebat soal begini? Oh jangan sampai ya, karena inilah keluarga yang kurang anugerah. Dan di dalam keluarga yang kurang anugerah ini sukanya cari gara-gara. Ya. Padahal
antara suami atau istrinya sudah minta maaf. Tetapi permohonan maaf itu seolah-olah gak diterima begitu saja. Cari gara-gara, kesalahan masa lalu diungkit lagi gitu ya. Misalkan yang banyak menjadi masalah di dalam kehidupan keluarga itu banyakan dipicu oleh soal uang. Ingat ya, tadi kita udah baca nih, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya. Kamu sih minjemin uang untuk temenmu yang katanya perlu. Nah sekarang giliran kita butuh uang, dia gak balikin. Itu cerita sudah berlalu, 15 tahun kemudian ceritanya udah berlalu. Begitu pas lagi kesentil masalah keuangan, diungkit lagi. Padahal itu loh udah cerita 15 tahun yang lalu. Kamu sih gara-gara dulu minjemin uang untuk temen kamu. Gak dibalikin sampai sekarang, diinget terus umur hidup. Ya kan? Cari gara-gara. Padahal loh urusannya udah selesai. Ya. Lalu suka berdebat. Entah apapun bisa dijadikan bahan perdebatan. Dengki. Dengki itu temennya iri kali ya. Tetangganya beli mobil baru ya. Sudah gak perlu diisi bensin katanya. Tinggal ditancepin listrik. Langsung pak dia tuh. Masa tetangga bisa, kita gak bisa. Oh ya, kita juga bisa. Yuk kita juga tancepin listrik kita ke mobilnya dia. Loh itu nyumbang namanya ya. Nyumbang listrik. Atau berselisih. Ya, fitnah. Nah ini dia. Kebanyakan suka memfitnah. Di antara anggota keluarga pun main fitnah, itu gak sehat. Curigaan, padahal sudah pamit. Entah itu suaminya atau istrinya yang keluar rumah sudah pamit. Pakai Sherlock segala bahkan, ini loh aku posisinya di sini. Tapi curiga, dikejarin, ditelepon terus. Fit call dong, fit call, aku pengen tahu kamu lagi di mana. Ya saya gak tahu ya, keluarga Anda dipenuhi dengan rasa percaya yang utuh atau saling curiga satu sama lain. Kalau pasangan lagi di luar, itu pergi kemana? Hello, ya. Coba deh kita belajar percaya. Ya. Akhirnya menimbulkan cekcok kalau sudah curigaan seperti itu. Tidak pikir sehat lagi. Begitu mungkin salah satunya pulangnya mungkin agak malam, udah agak berpikiran sehat. Kamu udah pergi main ya sama yang lain. Oh iya memang main bola. Main bola kok sampai jam 1 pagi. Udah agak mungkin kan. Ya, ini main bola di belahan negara mana mungkin ya. Cinta uang yang mengakibatkan penuh nafsu dan hatinya menjadi licik. Ya, ini semua daftar dari keluarga yang kurang anugerah. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang bagaikan sorga di atas muka bumi ini? Ya, keluarga yang menghadirkan sorga di bumi itu mengejar sifat adil. Ya dong, di dalam keluarga kita belajar menerapkan prinsip keadilan ini. Antara suami dan istri adil dong saling mencintai. Salah satu ataupun dua-duanya bisa sama-sama berbuat salah. Ya, kita harus seimbang. Karena kadang-kadang salah satunya nih ya, saya agak nyinggung mana istri mana yang suami. Kalau sudah berbuat salah, pasti pasangannya minta dimaafkan. Tapi gilirannya sendiri berbuat salah, gak perlu minta maaf. Ayo kita belajar ya sama-sama adil. Kalau ada yang salah minta maaf, yang benar ya tinggal memaafkanlah. Gak usah disimpan di dalam hati. Adil, saleh, setia apalagi. Setialah kepada pasangan, setialah kepada keluargamu. Sekalipun mungkin Anda punya banyak urusan, banyak kerjaan yang membuatmu harus kerja sampai lembur, tengah malam dan sebagainya. Tetapi ingat ya, pulang ke rumah tetap setia, ingat keluargamu. Penuh kasih, sabar, lembut, rendah hati. Dan di dalam keluarga yang dipenuhi dengan anugerah Allah adalah tidak berharap pada kekayaan. Tetapi lebihlah bergantung kepada Tuhan. Berbuat baik, murah hati, memberi dan membagi. Ciri-ciri keluarga yang bagaikan sorga di bumi ini, inilah tipe keluarga penuh anugerah yang mengumpulkan harta di sorga. Perhatikan ciri yang terakhir tadi, memberi dan membagi. Ini nilai, prinsip dan kebenaran yang perlu diajarkan di dalam keluarga kita. Keluarga yang penuh anugerah dan keluarga yang penuh kasih itu sifatnya juga selalu memberi. Bukan hanya nodong, minta, memeras, ngambil saja.
Kenapa? Karena sifat Allah kita, dia adalah Allah yang suka memberi. Allah kita penuh kasih, maka dia juga memberi. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ciri dari kasih itu adalah memberi. Demikianlah firman Tuhan. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, dia, baca sama-sama, memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah alasan kenapa kita perlu meneladani Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Anda mengasihi Tuhan Yesus? Yang mengasihi katakan amin. Oh iya dong, mengasihi. Allah mengasihi kita manusia? Barusan kita baca ayatnya. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini. Karena Allah mengasihi dunia ini, maka apa yang dia lakukan? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Pribadi yang terbaik dari sorga diberikan. Allah mengasihi dunia. Tindakan selanjutnya, maka dia memberikan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sekarang kita gantian membalas kasihnya Tuhan. Karena kita mengasihi Allah, tindakan kita selanjutnya harusnya apa? Maka kita, masa nerima aja. Allah mengasihi, maka dia memberi. Kita mengasihi Allah, maka sudah selayaknya. Sepatutnya kita memberi yang terbaik dari apa yang kita miliki. Memberi itu gak selalu soal uang kan Bapak Ibu Saudara? Kita sudah pelajari bulan-bulan yang lalu. Memberi itu bisa dalam bentuk waktu, memberi tenaga kita, memberi bakat kita, talenta kita. Karena itu bagi Anda yang sudah daftar CG Got Talent, berikan talenta Anda, persembahkan, tunjukkan, tampilkan di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik, jangan nanggung-nanggung, jangan setengah-setengah. Itulah alasan kita mau memberi kepada Tuhan. Allah memberi karena mengasihi kita. Kita pun memberi kepada Allah. Baik itu persembahan kita, persepuluhan kita. Kita kembalikan kepada Tuhan. Kita berikan persembahan diakonia kita kepada Tuhan. Selain uang, ya tenaga, waktu, pelayanan kita. Kita berikan semuanya, pastikan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah alasan pertama kenapa kita memberi. Karena Allah telah memberikan yang terbaik. Alasan yang kedua kita juga bisa pelajari dari seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Karena pada waktu itu Yesus sedang mengajar di hadapan murid-muridnya dan di hadapan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan juga anak-anak kecil. Murid-muridnya sudah khawatir, Tuhan, semua orang pada kelaparan ini. Tapi di sini ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Apalah artinya ini? Tetapi anak kecil ini memberikan 5 roti dan 2 ikannya karena menghargai, menghormati Tuhan. Alasan kedua, kenapa kita perlu memberi kepada Tuhan? Karena kita menghormati Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil ini mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan. Dan Anda tahu cerita selanjutnya? Terjadi mujizat pelipat gandaan. Tuhan Yesus membagi roti dan ikan-ikan tersebut di dalam keranjang demi keranjang. Dibagikan di kelompok-kelompok orang yang mendengarkan ajarannya Tuhan Yesus. Dan sisanya kembali ada berapa? Sampai 12 bakul. Alasan ketiga kenapa kita perlu memberi kepada Tuhan. Karena di balik semua pemberian kita kepada Tuhan, di sanalah Tuhan melakukan mujizat. Anda menjadi berkat bagi orang lain tanpa Anda sadari. Oh, betapa pentingnya kita kembali memberi kepada Tuhan. Apa yang Anda miliki, entah itu berupa barang, benda, waktu, berupa iman, pelayanan, talenta, doa, apapun yang Anda miliki, Tuhan akan menerimanya. Tetapi mungkin gak semua persembahan itu diterima begitu saja oleh Tuhan. Kalau kita pelajari juga ketika Kain dan Habel memberi kepada Tuhan. Nah ini dia. Pernah dengar ya cerita tentang Kain dan Habel di dalam kitab Kejadian? Mereka adalah anak-anaknya Adam dan Hawa. Manusia pertama yang diciptakan di atas muka bumi ini. Kain adalah seorang petani. Dan Habel adalah gembala kambing domba, ternak.
Dua-duanya sama-sama memberikan sebagian dari hasil mereka. Dan Anda kalau tahu ceritanya, Tuhan menerima persembahan dari Habel, sang gembala ternak ini. Tetapi kenapa Tuhan menolak persembahannya Kain? Kalau Anda baca benar-benar di dalam kitab Kejadian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil buminya. Mungkin Anda mulai berpikir, oh ya jelaslah pastor, kayaknya Tuhan menolak persembahannya Kain karena dia cuma mempersembahkan sebagian. Tetapi perhatikan lagi ketika Habel mempersembahkan, apakah semua ternaknya? Enggak juga. Habel mempersembahkan sebagian dari kambing dombanya sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Loh kok bisa diterima? Jangan-jangan ini karena Tuhan suka yang berlemak. Ya. Karena Habel mempersembahkan kambing domba utuh itu bersama dengan lemaknya. Makanya diterima sama Tuhan. Bukan itu saudara-saudara. Tetapi Tuhan juga melihat orang yang memberi itu hidupnya bagaimana. Ketika Anda mau memberi kepada Tuhan, karena itu berikanlah yang terbaik. Jangan nanggung-nanggung, jangan perhitungan. Jangan setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Memberi kepada Tuhan juga disertai dengan sikap hati dan karakter yang baik. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12, ini loh alasan kenapa persembahannya Kain itu ditolak. Bukan karena bentuk persembahannya, bukan seberapa banyak atau sedikitnya persembahan itu. Tetapi kualitas orangnya yang seperti apa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 demikian firman Tuhan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ini dia kejahatannya Kain yang membuat persembahannya tidak diterima. Dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Jadi saudara-saudara, saat Anda datang kepada Tuhan, membawa persembahan, apapunlah persembahan itu, termasuk persembahan pujian. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Bisa? Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Waktu Anda nyanyi, itu pun juga persembahan di hadapan Tuhan. Anda nyanyinya sungguh-sungguh atau setengah suara. Waktu Anda tepuk tangan juga, apakah cuman gini? Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Ini persembahannya enggak niat saudara-saudara. Tuhan melihat sampai ke dalam hati Anda. Jadi bukan seberapa banyak nominalnya loh ya, sekali lagi. Termasuk saat kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Pemberian kita itu dihargai, sekali lagi bukan masalah Tuhan lihat ini 1/10-nya, mau 1/20-nya, 1/30, mau 50%-nya, mau sampai 100%-nya Anda berikan. Tetapi kalau sifat hati Anda itu jahat di hadapan Tuhan, mau persembahan seperti itu persepuluhan, 100%-an pun Tuhan tidak lihat dan tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun persembahan yang kita berikan mungkin kalau contohnya soal uang ya, mungkin secara nominal itu sedikit, relatif ya, mau banyak mau sedikit tuh relatif. Tapi mungkin bagi Anda, sungkan aku bawa persembahan kok cuma segini. Tetapi Tuhan lihat hatimu, itu yang lebih penting. Kita memberi karena kita sadar Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Allah kita selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, sekali lagi motivasi kita memberi karena kasih. Dan kita perlu belajar kasih yang selalu memberi dari Allah kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
berikutnya, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Kasih itu selalu yang selalu memberi. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ayo kita ubah sikap hati kita ya. Waktu kita datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Waktu kita juga mengembalikan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Karena di gereja Marsyaron diajarkan bagi penggembalaan umat Tuhan di tempat ini. Supaya Anda tahu kebenaran. Jangan sampai kita diombang-ombang-ambingkan oleh angin pengajaran yang lain. Saya menyampaikan ini dengan motivasi yang tulus mengasihi Anda semua. Demi menjagai Anda jemaat. Karena percayalah di situ berkat Tuhan dialirkan saat kita taat kepada Tuhan. Di dalam Alkitab tidak pernah dijelaskan atau menolak mengenai persepuluhan itu tersurat maupun tersirat. Tuhan Yesus pun juga tidak pernah mengabaikan hal itu. Kenapa toh kita mau meragukan dan mempertanyakan lagi? Apalagi kalau Tuhan Yesus sudah membayar kita semua lunas di atas kayu salib. Karena sewaktu saya dan Anda dulunya berdosa, kita nih ibaratnya orang-orang yang berhutang. Hutang apa? Hutang nyawa. Kita harusnya binasa, mengalami maut di dalam neraka yang kekal itu. Kemudian Yesus Kristus menyelamatkan saya dan Anda. Dengan darahnya kita dibeli, lunas dibayar. Lalu soal memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan, atau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Masihkah diperlukan perintah dari Tuhan? Sehingga seolah-olah Tuhan perlu kasih tulisan ayat Alkitab. Berilah persembahan. Kembalikanlah persepuluhan untukku, anakku. Gitu. Kalau kita ini sadar Tuhan sudah melunasi hutang-hutang kita. Sehingga kita tidak perlu mengalami maut. Gak perlulah Tuhan Yesus nuliskan perintah itu. Tapi dengan kesadaran hati kita mau mengembalikan, memberikan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Dia. Sepakat, setuju dengan saya Bapak Ibu Saudara? Dan juga memberi itu bicara soal pertumbuhan. Kedewasaan karakter kita di hadapan Tuhan. Seberapa dewasa dan seberapa matangnya kita. Ibaratnya anak kecil, ya, saya punya pengalaman waktu anak saya lagi kelaparan. Saya ngajak dia, oke lah kita beli cemilan lah ya, kentang goreng. Berapa sih harganya kentang goreng gitu ya? Ya saya beli cukup banyak, namanya juga anak lagi lapar ya. Mana tahu kalau dia agak habis, saya bantu ngabisin. Akhirnya dia makan, makan, enak ya, mengganjel lapar gitu ya. Ya liatin anak saya makan, saya juga kepingin makan kan ya. Saya comot lah satu kentang goreng. Tahu nggak dia ngomong apa? Daddy, ini punyaku. Loh. Saya ngambil satu, ini punya siapa? Punya aku. Jadi jangan ngambil. Loh enak aja. Yang beliin siapa? Yang memberi siapa? Saya kan. Ya. Bahkan kalau kamu kurang, kamu masih lapar. Saya bisa beli tuh satu rombongnya french fries buat kamu. Oke. Itu sifat anak kecil. Diberi secukupnya. Lalu ya kita bukannya apa ya. Ya kita cuma ngiseng juga pingin nyicip gitu kan. Kita yang bayar gitu ya. Kok dia protes sih? Oke. Tuhan Yesus sudah memberi begitu banyak bagi setiap kita. Oke. Lalu soal ngomong persembahan, ngomong persepuluhan. Masa kita ngomong, oh itu milikku. Ya ingat kentang goreng tadi. Oke. Kalau anak kecil maklum lah ya. Tapi sekarang anak saya sudah remaja Bapak Ibu Saudara. Saya untuk memberi kepada anak saya, ya kalau dulu waktu masih kecil, makanan itu diberi dalam bentuk makanan sudah jadi. Ya, tinggal makan. Tetapi sekarang saya bisa memberikan bahan-bahan mentah buat anak saya. Saya belikan, ya saya dan istri yang belikan tepatnya ya. Ya telur, ya sayur, ya daging, tepung gitu ya. Apalagi masa-masa liburan barusan, saya dan istri ngantor. Kami biarkan anak-anak kami untuk mengelola makanan sendiri di rumah. Oke, bisa akhirnya dikelola. Jadilah makanan. Gak usah disuruh, gak usah diperintah. Ketika kami pulang ke rumah, anak-anak kami datang kepada kami dan berkata, "Pa, Ma,
cicipi makanan kami. Enak ya kan? Seiring dengan pertumbuhan kedewasaannya. Kalau masih kecil, kentang yang sedikit itu aja, ini milikku. Tapi begitu sudah besar, kami tidak membelikan makanan, tapi membelikan bahan makanan, dikelola, dimasak. Dan sebagai bentuk kasih, dia sadar, dia mencintai orang tuanya. Cicipin dong Pak, cicipin dong Ma. Hello. Mungkin Tuhan juga memberikan bahan mentah itu buat setiap kita. Ya, dalam bentuk sumber daya, intelektual Anda, kemampuan untuk Anda menjadi kaya, mendapatkan uang, penghasilan dan sebagainya. Ya cobalah berlaku seperti anak yang sudah beranjak dewasa. Mau gak nyicipin? Tuhan, ini persembahanku. Terima kasih Tuhan, kau sudah memberikan aku kepandaian intelektual, kemampuan untuk aku menjadi kaya, kemampuan untuk aku bisa beroleh harta, pekerjaan sukses, aku bisa naik pangkat. Perlu kita mendengar suara Tuhan, berikanlah persembahan. Gak usah lah. Dialah Bapa kita ini anaknya, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh persembahan dari hasilku, hasil kerjaanku, karena kau sudah memberkati hidupku. Oh, betapa senangnya kalau kita jadi keluarga yang kayak gitu kan. Keluarga di dalam Tuhan. Sebab itulah harta di sorga, harta yang paling berharga. Pernah dengar kan lagunya soundtrack Keluarga Cemara? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah, ayo nyaut, keluarga. Puisi yang paling bermakna, nyaut, adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Pendeta disuruh nyanyi lagunya Keluarga Cemara, jadinya Keluarga Cempaka. Bapak Ibu Saudara, khususnya di Gereja Mawar Syaron Surabaya. Oke, Anda paham ya? Kenapa kita perlu memberi yang terbaik bagi Tuhan? Memberi dengan sikap hati yang benar. Karena saat kita memberi kepada Tuhan, merupakan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini ternyata ya pemberian Tuhan juga. Bukan dari kita sendiri yang menghasilkan. Maka semakin kita dewasa, semakin kita matang, kita makin rela, makin paham tentang perlunya memberi kepada Tuhan. Ya. Dan bila Anda menjadi saluran berkat, Anda menjadi saluran kasih bagi sesama kita, maka keluargamu yang penuh anugerah pasti akan menghadirkan sorga di bumi ini. Saat Anda berbagi kasih bagi sesama, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saat Anda menerima berkat dan kebaikan Tuhan, jadilah seperti selang, seperti saluran. Jangan seperti spons yang cuma nyerap dan ngambil aja. Jangan seperti anak kecil taunya minta, terima, ngambil aja. Tapi semakin kita bertumbuh jadi matang, jadi dewasa, yang kita inginkan baik itu di dalam keluarga kita dan sikap kita terhadap orang lain, kita kepinginnya memberi, berbagi, dan jadi berkat bagi banyak orang. Itulah keluarga yang menghadirkan sorga di bumi. Saya tutup dengan cerita ini, Bapak Ibu saya terkasih. Saya bersyukur ada di Gereja Mawar Syaron Surabaya. Dan saya juga mengajak Anda, ayo tetap setia. Anda digembalakan di Gereja Mawar Syaron, di tempat ini. Saya mengalami pertobatan di akhir tahun 99, itu juga di Gereja Mawar Syaron Surabaya. Masa muda saya habiskan bersama dengan teman-teman di gereja ini. Zamannya ibadah pemuda. Saya juga mengalami Tuhan secara pribadi, dipanggil Tuhan. Dan akhirnya di awal tahun 2000 saya memberikan diri dibaptis selam. Ya di Gereja Mawar Syaron Surabaya ini. Gedungnya masih lama, yang belum direnovasi seindah seperti sekarang. Saya ingat benar
saya harus ikut ibadah pagi jam 7, karena selesai dari ibadah pagi, barulah ada acara baptisan. Saya memberikan diri dibaptis, waktu itu saya tidak didampingi oleh orang tua saya. Karena kami tinggalnya berbeda pulau. Tetapi saya mengalami kasih Tuhan, dipulihkan di gereja Mawar Syaron ini. Saya bertobat akhir tahun 99 dan di awal tahun 2000 saya dibaptis. Iman saya terus bertumbuh, melayani Tuhan. Saya juga rindu memberikan hidup saya kepada Tuhan. Belum jadi hamba Tuhan, belum jadi full timer, tetapi saya juga ikut kegiatan KKR, lalu mulai membaptis sesama anak muda, KKR mahasiswa. Di tahun 2002 saya ditahbiskan menjadi PDP atau pendeta pembantu. Dan akhirnya di tahun 2003 saya juga dipertemukan dengan jodoh, ya, yang sekarang jadi istri saya, juga di gereja Mawar Syaron di lantai 1. Ya, waktu itu gedungnya belum dirombak seperti ini, ada kantor edukasi di bawah sana. Saya ketemulah dengan mantan pacar saya yang jadi istri saya sekarang di tahun 2003. Ketemu pasangan juga di gereja Mawar Syaron. Kemudian kami menikah juga di gereja Mawar Syaron. Kalau Anda lihat fotonya ini saudara-saudara, ya inilah tampilan depannya gedung gereja Mawar Syaron kita versi yang lama, ya. Dan kemudian kami akhirnya diberkati punya 2 orang putri. Dan kami terus mengalami pertumbuhan, kami melayani, kami diutus di luar kota, di luar pulau bahkan selama belasan tahun. Saya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, kami melayani bersama-sama. Anak-anak kami pada mulanya ya bersekolah, pindah-pindah sekolah, pindah-pindah kota. Dan puji Tuhan akhirnya juga anak-anak kami bisa kembali bersama dengan kami sekeluarga sekolah di kota Surabaya. Anak-anak kami pun juga bersekolah di Mawar Syaron Christian School. Mawar Syaron juga saudara. Dan yang paling membahagiakan buat saya, oke kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Akhirnya kedua putri kami sama-sama memberikan diri dibaptis juga di gereja Mawar Syaron di lantai 3, saudara. Tahun lalu ketika kolam baptisannya akhirnya sudah jadi, itu sukacita terbesar buat saya. Karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Saya bersama dengan istri ingin menghadirkan sorga di bumi ini. As for me and my house, we will serve the Lord. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Salah ya lagunya. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Oh rasanya begitu indah, begitu sukacita. Kami bisa memberi hidup, mempersembahkan diri kami, saya dan istri kami mempersembahkan keluarga kami untuk melayani Tuhan di gereja Mawar Syaron Surabaya yang minggu lalu baru saja kita peringati 33 tahun sudah gereja Mawar Syaron ada di kota Surabaya. Bagaimana dengan Anda? Oke, kasih tepuk tangan bagi Tuhan, bagi Anda yang terus rindu melayani Tuhan. Saya undang tim worship bisa maju ke depan. Saya ingatkan untuk kita semua, ayo tetap menjadi saluran berkat, saluran kasih Allah bagi sesama. Biarlah keluarga kita yang penuh anugerah ini menghadirkan sorga di bumi. Mari kita undang bagi berdiri bersama-sama, kita datang menghampiri Dia.